Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Santri PTT Ar-Rahman, di acara yang insya Allah sangat bermanfaat, yaitu Kutum Madaniyah, mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Kali ini, saya Alvito akan menjadi pembawa acara pada hari ini. Dan saya kedatangan teman baru. Ayo kenalan dulu. Assalamualaikum, nama saya Ali. Nah, sahabat Madaniyah, kali ini kita akan membahas hal yang ada kaitannya dengan Kutum sebelumnya. Penasaran? Nah, jadi apa nih yang kita pengen bahas sekarang? Kita akan membahas lebih dalam tentang keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sahabat Madaniyah yang dirahmati Allah, menyegerakan berbuka puasa adalah tanda kebaikan seseorang, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalun nas bi khairin ma'ajjalu fitrah wa akhurus suhur." Yang artinya, manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, Ali, yang dimaksud menyegerakan berbuka puasa itu seperti apa sih? Menyegerakan berbuka ya seperti namanya, kita harus langsung buru-buru buka puasa. Ketika kita memang sudah yakin matahari terbenam, maka kita langsung minum air, makan kurma, atau makan yang lainnya. Ya pokoknya langsung buka puasa deh ketika waktunya tiba. Nggak usah ditunda-tunda lagi. Sebentar. Tadi ada kata-kata ketika sudah waktunya tiba. Berarti... Ya waktu maghrib lah. Buka puasa kan pas maghrib. Oh iya ya. Atau lebih tepatnya ketika matahari tenggelam. Kita juga bisa tahu dari melihat jam atau jadwal sholat. Tapi memang patokan ilmunya adalah dari tenggelamnya matahari. Jadi, yang penting kita sudah tahu dan sudah yakin kalau waktu buka puasa sudah tiba. Mau pakai cara melihat matahari tenggelam, atau lihat jadwal waktu sholat, atau yang lainnya. Tapi sebaiknya kita mengikuti jadwal yang lebih ahli atau berilmu. Dalam hal ini, mungkin dari MUI dan pemerintah. Nah, saat masuk waktunya maghrib, maka langsung buru-buru kita buka puasa. Beginilah sunnah Nabi SAW. Selama umat Islam masih menyegerakan berbuka puasa, berarti manusia masih dalam keadaan baik. Karena kalau sunnah-sunnah yang kecil seperti ini saja diamalkan, harapannya semoga sunnah-sunnah yang besar juga diamalkan. Insya Allah. Terus gimana kalau kita ketinggalan buka puasa? Misalnya, kita lagi dalam kamar mandi, tapi udah waktu azan. Atau sering nih biasanya kalau sore-sore, apalagi pas bulan Ramadan, jalanan pasti macet parah. Para pekerja lagi pulang, kejebak macet. Nah, baiknya gimana tuh, Li? Ini pertanyaan yang bagus ya, sahabat Madaniyah. Seperti hadis yang dijelaskan tadi, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu fitrah. Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Kalau kita mengakhirkan buka puasa, itu akan bertentangan dengan sunnah Nabi. Nah, untuk para pekerja kayak dicerita tadi, kalau bisa, alangkah baiknya pulangnya setelah buka puasa atau sudah ready makanan dan minuman di tasnya. Jadi, pas azan berkumandang, langsung deh berhenti, buka puasa, lanjutin perjalanan. Enak kan? Kita jadi bisa mengerjakan sunnah Nabi SAW. Nah, kalau soal yang tadi gimana tuh? Tentang orang yang di kamar mandi? Iya ya, saya juga bingung. Kalau bisa tahan-tahan dulu deh. Apalagi waktunya dikit lagi. Tahan dulu, buka puasa, minum, lanjut deh urusannya ke kamar mandi. Nah, seingat saya, tadi kita ada 2 topik yang kita bahas. Yang pertama, keutamaan menyegerakan berbuka puasa. Dan yang kedua, kalau nggak salah, mengakhirkan sahur ya, Li? Iya, betul banget sahabat Madaniyah. Yang kedua, kita akan membahas tentang keutamaan mengakhirkan sahur. Pada hadis di awal, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu fitrah wa akharus suhur.
Manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu juga salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sahabat Madaniyah, seberapa sih batas waktu akhir sahur? Disebutkan antara sahur beliau dengan beliau mendirikan sholat, yaitu adalah perkiraan waktu yang digunakan untuk membaca 50 ayat. Sebagian ulama mengatakan antara 5-10 menit. Hal ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur beliau sampai menjelang azan. Berarti jarak antara Rasulullah SAW selesai sahur dan sholat subuh sekitaran 10 menit ya? Bener banget. Oh sama ya kayak waktu imsak? Iya emang, kisah tersebut itulah yang dijadikan patokan untuk waktu imsak. Sahabat Madaniyah, imsak itu adalah waktu yang paling pas untuk menjaga dan membatasi waktu sahur, agar pas azan subuh sudah tidak ada lagi sisa-sisa makanan di mulut. Namun, membatasi waktu imsak sebesar 10 menit ini tidak ada petunjuk dari Rasulullah. Namun, dari sebagian ulama berpendapat tidak apa-apa. Petunjuk Nabi hanyalah mengakhirkan sahur, menjadikan sahurnya menjelang azan. Alhamdulillah, Sobat Madaniyah sudah tahu kan utama tentang menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW walaupun sunnah yang kecil. Harapannya semoga kita juga bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang lebih besar. Insya Allah. Dan untuk sahabat Madaniyah di luar sana, tetap jaga kesehatan, perbanyak doa, dan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu lagi pada sesi berikutnya di Kultum Madaniyah. Mengisi Ramadan dengan ilmu dan amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda bang kakak, yuk kita menginfakkan sebagian harta kita ke Yayasan Ar-Rahman Islamic Center ya, yang hari ini Masya Allah mereka pengurus sibuk membagikan Al-Quran ke pelosok-pelosok, bahkan anak-anak yatim yang difasilitasi tempat untuk menghafal Al-Quran. Mari kita infakkan harta kita agar menjadi jariyah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan hadiah yang besar untuk orang-orang yang berinfak, yaitu surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sabasana bila fi kulli subulati mi'atu habba wallahu dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah bagaikan satu butir yang Allah tumbuhkan menjadi 7 tangkai. Dari tiap-tiap 7 tangkai itu Allah tumbuhkan 100 butir bagi setiap yang Allah kehendaki. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Siapapun yang beriman kepada Allah, yang beramal soleh, Allah janjikan surga untuknya. Innalladzina amanu wa amilu solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Sungguh kata Allah, orang-orang yang beramal soleh, karena Allah masukkan surga untuknya. Akan Allah persiapkan surga untuknya yang bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir. Jannatun tajri tahtihal anhar. Jadi, mari teman-teman, ayah bunda abang kakak, kita keluarkan infak terbaik kita untuk orang-orang yang membutuhkan melalui Yayasan Ar-Rahman Center. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.